Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas materi tentang aplikasi dari integral tak tentu. Oke, di sini ada 4 soal. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, diberikan informasi biaya marginal dalam produksi, dalam memproduksi satu barang. Dinyatakan nih dalam bentuk Q, banyaknya barang. Jadi biaya marginal setiap bulan merupakan fungsi biaya terhadap banyak produksi barang dengan rumus biaya marginalnya adalah DC per DQ. Berarti kita bisa anggap C ini biaya diturunkan terhadap barang, DC per DQ. C nya biaya, Q nya adalah barang. Nah, DC per DQ nya sama dengan 4Q-1. Pertanyaannya, fungsi biaya total C dalam satu bulan dalam satu bulan adalah, oke, kita tuliskan terlebih dahulu informasi yang diberikan, diketahuinya DC per DQ. Nah, ini sama dengan 4Q min 1. Maka akan kita peroleh bentuk DC sama dengan 4Q min 1 DQ. Nah, kedua ruas kita integralkan, ruas kiri integralkan menjadi C, fungsi biaya total sama dengan integral dari 4Q dikurang 1 DQ. Nah, kita integralkan ini terhadap Q, maka akan kita peroleh C-nya sama dengan 4Q pangkat 1, integralnya menjadi 4Q pangkat 2 dibagi 2. Integral 1 tinggal kita kalikan dengan Q, karena di sini diintegralkannya terhadap Q. Jadi 1Q atau Q saja. Nah, tambah konstanta yang tidak diketahui. Konstantanya karena di sini ada fungsi C, jadi kita boleh gunakan konstantanya yang lain. Katakanlah plus D, plus D boleh ya. D ini konstanta. Konstanta tak tentu. Nah, jadi dapatlah C-nya kalau kita sederhanakan menjadi 2Q kuadrat min Q tambah D. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sebuah partikel diamati pada waktu tertentu dan diperoleh data bahwa fungsi percepatan memenuhi pola dengan fungsi AT sama dengan min 2T kuadrat tambah 3T plus 1. Dengan kecepatan awalnya V0 dan jarak S0. Apabila V0-nya 0 dan S0-nya 0, maka fungsi lintasan ST-nya adalah, ditanya ST. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Percepatan sama dengan minus 2T kuadrat tambah 3T plus 1. Nah, dari percepatan untuk mendapatkan panjang lintasan, nah, kita tuliskan dulu. Nah, ini dari AT untuk mendapatkan ST kita lewat kecepatan dulu kita cari dengan cara diintegralkan. Nah, setelah dapat VT baru kita dapatkan panjang lintasannya. Jadi dari A ke S kita harus integralkan 2 kali. Jadi kita cari dulu VT-nya. Nah, kita dapatkan VT ini dari hasil integral AT. Percepatan diintegralkan menjadi kecepatan. Oke, jadi kita dapatkan AT-nya ini adalah min 2T kuadrat tambah 3T plus 1 DT, integralkan terhadap waktu. Maka hasil integralnya adalah min 2T pangkat 2 diintegralkan jadi min 2T pangkat 3 dibagi 3 tambah 3T integralnya 3T pangkat 2 dibagi 2 tambah 1 integralnya T, karena ditegralkan terhadap T. Tambah konstanta tak tentu. Nah, karena di sini fungsinya adalah VT, maka di sini V0 boleh tulis C, boleh juga langsung V0. Nah, ini VT-nya. Nah, karena informasi di soal VT sama dengan 0, maka langsung bisa kita tuliskan karena V0-nya 0, maka VT-nya dapat min 2 per 3 T pangkat 3 tambah 3 per 2 T kuadrat tambah T, karena V0-nya 0. Nah, ini fungsi kecepatannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari fungsi lintasan partikel. Nah, ini diperoleh dari integral fungsi kecepatan. Nah, kita integralkan fungsi kecepatan
Integral min 2 per 3 T pangkat 3 ditambah 3 per 2 T pangkat 2 ditambah T dt. Ini kita integralkan menjadi minus 2 per 3 T pangkatnya jadi 4 dibagi 4 ditambah 3 per 2 T pangkat 3 dibagi 3 tambah T pangkat 2 dibagi 2 tambah C. Nah, karena di sini adalah lintasan, maka kita boleh tuliskan S0 ya. Nah, tapi S0-nya 0, berarti bisa kita langsung tulis 0 nanti ya. Nah, maka dapatlah ST-nya sama dengan, bisa langsung kita coret 2 dengan 4, 2, 3 dengan 3, 1 ya. Jadi dapatlah hasilnya min 1 per 6 T pangkat 4 tambah 1 per 2 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T kuadrat tambah 0. Atau nggak usah ditulis nggak apa-apa ya. Maka inilah fungsi panjang lintasan partikelnya ya. Jadi pembahasan soal nomor 2 seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung di sembarang titik pada kurva ditentukan dengan rumus Y aksen. Nah, sama dengan 3x kuadrat min 6x tambah 2. Jika kurva tersebut melalui titik 1, min 5, maka persamaan kurvanya adalah Oke. Jadi kita tuliskan dulu dari Y aksen agar menjadi Y, maka kita dapatkan integral Y aksen. Ya, Y itu sama dengan integral Y aksen dx. Ya, Y aksennya adalah 3x kuadrat min 6x tambah 2 dx. Nah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan persamaan kurvanya, ya tinggal kita integralkan fungsi Y aksen. Oke, coba kita integralkan 3x kuadrat integralnya x pangkat 3 dibagi 3 min 6x integralnya x pangkat 2 dibagi 2 tambah konstanta 2 diintegralkan jadi tinggal dikali x tambah konstanta tak tentu C. Oke, kita sederhanakan menjadi Y sama dengan x pangkat 3 minus 3x pangkat 2 ditambah 2x plus C. Karena ada informasi ya, kurva tersebut melalui 1, min 5, maka boleh kita gantikan ya, x-nya dengan 1, y-nya dengan min 5. Jadi dapatlah min 5 sama dengan 1 pangkat 3, 1 dikurang 3 kali 1 kuadrat 3 tambah 2 kali 1, 2 tambah C. Nah, di sini akan kita peroleh berapa nilai C-nya. Jadi min 5 sama dengan 1 kurang 3 tambah 2, 0 plus C. Ya, jadi C-nya adalah min 5. Nah, sehingga kita peroleh fungsi atau persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat tambah 2X tambah C, C-nya 5 jadi dikurang 5. Nah, inilah persamaan kurva yang dimaksud untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Ya, soal terakhir. Diketahui turunan kedua ya, dari fungsi fx adalah D kuadrat C per dx kuadrat sama dengan 6x min 8. Jadi bisa dituliskan bentuknya ya double aksen saja. Ya, lebih mudah. Double aksen sama dengan 6x minus 8. Kemudian informasinya garis singgung kurva di titik 1,2 sejajar dengan garis x min 4y tambah 3 sama dengan 0. Pertanyaannya tentukan persamaan kurvanya. Oke, jadi kita punya informasi ya double aksen ditanya y. Nah, nggak bisa langsung, kita harus melalui cari Y aksen dulu, baru dapat Y. Jadi untuk mendapatkan Y, kita akan mengintegralkan Y double aksen sebanyak 2 kali. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu Y aksennya dengan cara mengintegralkan Y double aksen. Ya, 6x min 8. Oke, kita integralkan menjadi 6x pangkat 1 integralnya menjadi 6x pangkat 2 dibagi 2 atau boleh langsung 3x kuadrat. Min 8 integralnya min 8x. Tambah konstanta C ya, katakanlah C1 ya. Oke, ini Y aksennya. Nah, sekarang tugas kita mencari C1 terlebih dahulu. Gimana cara mendapatkan C1-nya? Di sini ada informasi garis singgung kurva ya, garis singgung kurva di titik 1,2 sejajar dengan garis lain. Nah, ini garis lain ini akan kita cari gradiennya. Gradiennya ini katakanlah gradien garis yang kedua adalah min koefisien x-nya 1 dibagi koefisien y min 4. Maka gradiennya adalah 1 per 4. Karena sejajar maka gradien ini juga sama ya. Gradien itu adalah nilai y aksen ketika x-nya 1, y-nya 2 sama dengan 1 per 4. Nah, berarti nilai
Y aksennya adalah 1/4 ketika X-nya 1. Nah, kita tuliskan ketika X-nya 1, nah nilai Y aksennya sama dengan 1/4. Ya, sehingga kita peroleh Y aksennya ganti 1/4. Ya, diganti dengan 1/4 sama dengan 3 kali 1 kuadrat 3 dikurang 8 kali 1 8 tambah C1. Nah, di sini kita akan dapat nilai C1-nya. Jadi kita dapatkan min 5 tambah 1/4. Ya. Jadi 1/4 sama dengan min 5 tambah C1. Maka dapatlah C1-nya 5 tambah 1/4, jadi 5/4. Ya, atau boleh juga ditulis 21/4. Nah, ini nilai C1-nya. Jadi kita dapatkan fungsi Y aksennya sama dengan 3X kuadrat min 8X tambah C1. C1-nya plus 21/4. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari Y. Ya. Nah, fungsi Y ini diperoleh dengan cara mengintegralkan Y aksen. 3X kuadrat min 8X tambah 21/4 dx. Oke, kita integralkan, dia menjadi 3x pangkat 2 diintegralkan jadi 3x pangkat 3 dibagi 3, atau boleh langsung x pangkat 3. Min 8x pangkat 1 diintegralkan jadi 8x pangkat 2 dibagi 2, jadi 4x kuadrat. Konstanta 21/4 diintegralkan jadi 21/4x tambah konstanta tak tentu C2 ya. Nah, tadi C1 kan C2. Oke. Nah, kalian gimana cara mencari C2-nya? Kita gunakan titik yang dilalui 1,2 ya, titik yang dilalui oleh kurva. Ya, melalui 1,2 artinya X-nya ganti 1, Y ganti 2. Maka akan kita peroleh 2 sama dengan 1 pangkat 31 dikurang 4 kali 1 kuadrat 4 tambah 21/4 tambah C2. Maka kita peroleh hasilnya 2 sama dengan ini min 3 tambah 21/4. Min 3 kan min 12/4 ya. Jadi sama dengan 9/4 tambah C2. Jadi C2-nya kita peroleh sama dengan 2 dikurang 9/4 ya, atau 8/4 dikurang 9/4 jadi min 1/4. Ya, maka dapatlah nilai fungsi Y-nya yang dimaksud adalah Y sama dengan X pangkat 3 minus 4X pangkat 2 tambah 21/4X min 1/4. Nah, ini pembahasan untuk aplikasi integral tak tentu.